Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil waham wa akrimna bi nuril fahm waftah alaina bi ma'rifatil 'ilm wa hassin akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana wa ba'du. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beraktivitas. Semoga aktivitas yang akan kita tunaikan ini bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu salah satu aktivitas yang insyaallah akan kita lanjutkan kembali seperti biasa, yaitu kajian tafsir Quran surah yang ke-12, itu surah Yusuf, dan kita akan lanjutkan pada ayat berikutnya. Karena itu para pemirsa sekalian yang sudah bergabung dengan kami di sini, pun demikian dengan santri, silakan bisa dibuka pada ayat yang ke-30 berapa? 39 sekarang. Silakan buka di ayat yang ke-39. Di pertemuan yang lalu sudah dibahas perihal apa yang ditanyakan oleh dua orang pemuda yang dikala itu bersamaan masuk penjara dengan Nabi Yusuf alaihissalam, sehingga kemudian mereka mengetes Nabi Yusuf, kecerdasan beliau, apakah benar beliau ini mampu menakwilkan mimpi. Karena itu oleh Nabi Yusuf alaihissalam kemudian disampaikan bahwa saya itu diberikan pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saya menyembah apa yang kakek nenek moyang saya sembah, yaitu Nabi Ishaq, sedangkan Nabi Yakub, Nabi Ishaq, dan Nabi Ibrahim. Karena itu kami tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Coba kalau kita perhatikan bagaimana cara dakwah Nabi Yusuf alaihissalam ketika ditanya tentang tafsir mimpi, malah beliau mengalihkan pembicaraan itu dan mendakwahi mereka supaya mereka itu memeluk atau mengambil syariat yang benar, tidak menyekutukan Allah dengan suatu hal apapun. Karena itu kita akan lanjutkan pada ayat yang ke-39. Kalau kita perhatikan ayat ke-39, nanti akan kita baca juga dari ayat yang ke-40, kemudian kita lihat bagaimana penafsirannya. Seperti biasa saya baca, kemudian silakan mengikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya sahibayis sijni a'arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar. Ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaytumuha antum wa aba'ukum illa asma'an sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan inil hukmu illa lillah amara an la ta'budu illa iyyah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mufassirun rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim wa abadana bi asrarihim misdaril alim. Ya sahibai sijni, di sini menggunakan harfun nidanya itu ya. Dalam ilmu bahasa Arab itu harfun nida memiliki beberapa huruf. Di antaranya adalah ya. Yang paling menarik adalah harfun nida atau huruf panggilan yang digunakan di dalam Al-Quran itu lebih cenderung menggunakan ya.
Karena itu disebutkan oleh ulama bahwa harfun nidaiyah ini setidaknya mencakup 3 hal, yaitu linida'il qarib untuk memanggil yang dekat, linida'il mutawassit untuk memanggil yang menengah, tidak terlampau jauh, atau linida'il ba'id untuk memanggil yang jauh. Inilah fungsi dari harfun nidaiyah. Ketika Nabi SAW menyampaikan, ya sahibai sijni, wahai 2 sahabat yang berada di dalam penjara, yang berada dalam satu atap penjara, a'arbabun mutafarriquna, menurut kalian kira-kira Tuhan yang paling baik itu Tuhannya yang berbeda-beda? Ada Tuhan A, B, C yang kalian yakini, khairun amillahul wahidul qahar, atau Tuhan yang maha kuasa, atau Tuhan yang qahar, yang maha kuasa, yang melebihi daripada Tuhan-Tuhan yang pernah kalian ketahui. Tuhannya berbeda-beda. Hanya sampai disebutkan dalam Al-Quran itu, kalau di dunia ini ada 2 Tuhan, maka dunianya akan hancur. Karena barangkali bisa jadi keputusan Tuhan yang A ini tidak sesuai dengan keputusan Tuhan B. Contoh ilustrasi sederhana adalah ketika misalkan ada Tuhan A kemudian mengatakan sekarang hujan, ternyata Tuhan B-nya tidak setuju, jangan hujan. Maka yang terjadi adalah bentrok antara Tuhan dengan Tuhan yang lainnya. Karena itu Nabi SAW memalingkan pembicaraan mereka. Ketika mereka menanyakan soal mimpi, maka beliau terlebih dahulu memalingkan kepada hal yang lebih urgent, yaitu berkaitan dengan tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa demikian? Karena Nabi SAW ini mengetahui terhadap takwil mimpi yang mereka sedang alami. Nah, sehingga kemudian Nabi Yusuf melihat bahwa mimpi yang mereka alami itu nanti akan membawa kemudaratan baginya. Karena itu nanti spesifiknya untuk penafsiran itu akan disampaikan pada ayat berikutnya. Namun secara sekilas kami sampaikan adalah mimpi yang dialami oleh mereka ini membawa kemudaratan bagi mereka. Dan ini memang akan terjadi. Sehingga kemudian Nabi Yusuf alaihissalam memalingkan pembicaraan mereka kepada pengesaan atau tauhidullah, pada mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa harus mensyirikkan dengan hal apapun. Sehingga Nabi Yusuf memberikan pertanyaan, hei 2 kawanku yang sama-sama berada dalam penjara, kira-kira menurut kalian Tuhan yang paling baik itu Tuhannya yang berbeda-beda atau hanya Tuhannya satu saja yang maha kuasa, satu tapi powernya lebih kuat dan tidak ada yang mampu menandingi. Nah, ma ta'buduna min dunihi. Kemudian kata Nabi SAW, karena saya lihat kalian berdua ini sepertinya emang tidak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Illa asma'an samaitumuha antum wa aba'ukum. Namun yang kalian sembah itu adalah nama-nama yang kalian buat atau nenek moyang kalian buat. Ada misalkan ada Lata, ada Manat, ada Uzza misalkan. Nah ini kan berhala-berhala ini muncul ketika kemudian ada sebagian dari orang-orang jahiliyah dulu itu, ia beranggapan bahwa orang yang meninggal, ada seorang tokoh, sosok tokoh yang meninggal, maka cara mengabadikannya mereka kemudian membuat patung. Dan seakan-akan ketika mereka membuat patung, patungnya ini memancarkan ada aura-aura tertentu. Ini seakan-akan ada ruh di dalamnya, bisa berbuat sesuatu. Namun apa yang disampaikan oleh Allah? Tuhan yang kalian sembah ini, karena awalnya hanya berbentuk patung hiasan, misal hanya berbentuk untuk pengabadian sosok yang meninggal itu, ternyata lama-lama mereka musyrik, mereka syirik menyebutkan Allah, menganggap bahwa patung ini adalah Tuhan yang bisa membawa kemudaratan dan kemanfaatan. Namun apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tuhanmu ini sekali-kali tidak bisa memberikan kemanfaatan atau kemudaratan apapun. Maka kemudian Nabi SAW menyampaikan bahwa apa yang kalian sembah itu keliru. Karena bagaimana mungkin kalian yang membuat patungnya sendiri, kemudian kalian yang menyembahnya. Dan yang paling menarik adalah ketika patungnya misalkan ingin pindah, patung tidak bisa pindah. Yang memindahkan malah orang yang menyembahnya. Kan ini ada yang keliru dengan cara pemikirannya. Paradigma yang dibangun ini keliru. Ketika ada orang yang menyebutkan Allah dengan
hal yang seharusnya tidak mereka sekutukan, karena ini berkaitan dengan tauhid. Ma anzalallahu biha min sultan, dan sementara Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memberikan suatu argumen atau dalil sedikit pun perihal Tuhan-Tuhan yang mereka sembah. Jadi Allah tidak pernah mengatakan inilah Tuhan yang harus disembah, tidak. Makanya di dalam Quran surah yang ke-20 ayat yang ke-14 Allah mengatakan bahwa saya ini Tuhan dan sembahlah saya. Qul innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Hei, katakanlah Muhammad, sampaikanlah kepada umatmu, innani anallah, saya ini Allah. La ilaha illa ana, tidak ada satupun Tuhan yang layak disembah kecuali saya. Fa'budni, sembahlah saya. Bagaimana cara menyembahmu ya Allah? Wa aqimis sholata li dzikri. Salah satu media untuk kita online kepada Allah itu adalah sholat. Karena itu sholat disebut dengan sholat. Salah satu maknanya itu adalah hubungan, koneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu oleh Nabi SAW disampaikan, apa yang kalian sembah itu keliru. Karena Tuhan yang paling berkuasa itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Inilah hukmu illa lillah. Hukum atau ketetapan itu tidaklah ada yang menetapkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang hak dan apa yang hoax itu sudah disampaikan oleh Allah. Karena itu sangatlah gampang ketika kita ingin mengetahui apakah ini hal haramkah ataupun hal ini adalah hal yang halal, tentunya kita harus merujuk pada dalil-dalil atau nas-nas yang sudah ada. Nah, namun orang yang biasanya ia ingin melakukan suatu hal keharaman, itu dalam hatinya mesti ada suatu gertakan, ada suatu suara yang memancar dalam jiwanya bahwa perbuatan ini salah. Jadi hati itu selalu mengingkari hal yang buruk. Maka dari itu Nabi Yusuf sekali-kali mengingatkan bahwa apa yang kalian sembah itu keliru. Dzalika dinul qayyim. Kemudian Nabi menyampaikan kembali, melanjutkan apa yang disampaikan, dzalika dinul qayyim. Inilah agama yang lurus. Makanya di dalam surah Al-Fatihah kita senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dibimbing kepada agama Islam. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami pada jalan yang baik. Maka jalan mustaqim disebutkan ini salah satu maknanya adalah aidin, dinul Islam, aidinil Islam. Jadi adalah agama Islam. Jadi menarik. Dan ini sangat krusial bagi orang yang merasa sudah beriman, harus memahami ayat demi ayat, bacaan-bacaan yang dibaca dalam sholatnya. Hal itu supaya ketika melaksanakan sholat, menunaikan sholat itu ada sentuhan dalam jiwanya. Bagaimana mungkin orang meminta sementara dia tidak mengerti apa yang diminta? Kan ini menjadi kerancuan. Sholat tapi tidak mengerti apa yang dibaca, gerakannya tidak mengerti apa yang dilakukan. Kan sholat itu adalah ya doa dari awal takbir sampai dengan muftatahatun bit takbir wa muhtatamatun bit taslim, itu kan doa. Karena itu salah satu cara bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala yang sangat mustajab itu adalah dalam doa. Hal ini sebagaimana dicontohkan oleh nabi-nabi sebelumnya, Nabi Zakaria misalkan. Hudalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi hab li min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Nabi Zakaria dalam salatnya itu berdoa agar diberikan keturunan. Karena mohon maaf, Nabi Zakaria ini sudah divonis tidak mampu memiliki seorang keturunan. Jadi istrinya sudah monopus, sudah mandul. Namun apa yang terjadi? Karena berkat ikhtiar yang dilakukan oleh Nabi Zakaria dalam sholatnya, ia memberikan permohonan kepada Allah, sehingga apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah memberikan seorang keturunan yang namanya Yahya. Yahya itu hidup. Ketika sementara orang mengatakan ini tidak akan memiliki keturunan, namun Allah lebih berkehendak. Maka kemarin itu sempat ada orang yang bertanya kepada saya, Ustaz, bagaimana hukumnya? Apakah orang itu dihukumi musyrik atau tidak? Ketika ada orang yang mengatakan inilah jalan kehidupan kamu nanti. Misalkan Anda menikah, kemudian Anda pergi ke paranormal misalkan, karena nanti kalian akan diramal bahwa kehidupan kalian nanti akan seperti ini. Sekali-kali jangan pernah mempercayai hal demikian. Bahkan jauh sebelum ini ada orang yang mengatakan kiamat itu tanggal 12
ya, bulan 12 2012, tapi sampai sekarang belum terjadi kiamat. Hal ini tentunya orang seperti ini seakan-akan dia mendahului takdir Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Quran surah yang ke-49 itu Allah menyampaikan dia yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah innallaha samii'un 'aliim. Hei, kalau kalian merasa beriman, perhatikan kata Allah, la tuqaddimu baina yadayillahi. Jangan kamu itu lebih mendahului kehendak Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan engkau itu lebih mengetahui daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini kan ruang lingkup yang gaib. Maka kita yang wajib kita ketahui adalah ikhtiar dengan semaksimal mungkin dan meyakini bahwa hari akhir itu ada. Pada itu ini salah satu model syirik yang memang didesain oleh orang-orang sekarang, oleh orang-orang yang sudah pandai atau memiliki ilmu-ilmu hitam. Karena itu jangan pernah sekali percaya pada demikian. Hal ini untuk menghindari kemusyrikan. Karena orang yang musyrik itu sudah dia akan dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Inilah kata Nabi Yusuf, agama yang lurus, agama yang benar ini tidak menyebutkan Allah, agamanya damai, membawa ketentraman. Namun sayang, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Kebanyakan dari manusia itu tidak memiliki pengetahuan, tidak mengetahui terhadap agama yang lurus ini. Karena mereka lebih mengedepankan agama-agama yang pernah nenek moyang mereka lakukan. Sehingga inilah kemudian yang membuat mereka itu menyimpang. Karena itu melalui dari pembahasan ini Nabi Yusuf alaihissalam ingin menyampaikan bahwa cara beragama yang benar itu adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan wal ikhlasil amal lahu, dan memiliki keikhlasan dalam senantiasa beramal. Apa yang kita perbuat, apa yang kita kerjakan, ini haruslah didasari dengan keikhlasan. Hal ini supaya apa yang telah kita upayakan ini bernilai pahala, bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu oleh Nabi Yusuf alaihissalam ketika disampaikan hal demikian untuk memalingkan takbir mimpi yang nanti akan mereka alami, maka apa kemudian yang akan terjadi? Ternyata oleh dua pemuda ini dilihat, ini Yusuf kok malah berdakwah, padahal yang kami tanyakan itu adalah perihal mimpi. Jadi masih ada pertanyaan dari kedua pemuda ini. Namun Nabi Yusuf masih melanjutkan dakwah beliau agar mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Nabi Yusuf alaihissalam melihat dalam faragha min da'watihima, ketika Nabi Yusuf alaihissalam tuntas memberikan dakwah kepada mereka bahwa inilah yang benar, inilah syariat yang benar, maka kemudian Nabi Yusuf alaihissalam menyampaikan perihal mimpi mereka, yaitu di ayat ya sahibai sijni amma ahadukuma fayasqi rabbahu khamra wa amma al-akhar fayuslamu fata'kulu at-tayru min ra'si qudiyal amru alladhi fihi tastaftiyan. Kemudian apa para pemirsa sekalian yang terjadi ketika nanti Nabi Yusuf mulai menakbirkan mimpi yang akan mereka alami? Maka yang mereka katakan, wahai Yusuf alaihissalam, wahai Yusuf, sebetulnya saya tidak mengalami mimpi apapun. Karena mereka dalam mimpi yang ditakbirkan oleh Nabi Yusuf ini mengandung kemudaratan kepada mereka. Sehingga karena Nabi Yusuf menakwilkan mimpi dan sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala, yang akan terjadi adalah keburukan kepada mereka. Sehingga kata Nabi Yusuf, ini loh nanti kalian yang menyuguhi minuman kepada raja nanti akan begini. Dan bagaimana penakwilan mimpi yang kalian ketika itu membawa makanan, membawa roti di atas kepalanya, kemudian rotinya dimakan oleh sebagian rotinya dimakan oleh burung. Ini loh nanti akan alami. Dan ternyata dua mimpi ini adalah keburukan bagi mereka. Maka dari itu bagaimana kisah selanjutnya? Inilah yang coba akan kita kaji di episode berikutnya. Mudah-mudahan ini menambah wawasan, keilmuan dan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.